Tafadhal maskuro. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita memulai apa yang kita akan bicarakan dengan alhamdulillah. Kemudian assalawat dan assalam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan dua hal tadi, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, dan kedua dengan sholawat kepada Rasulullah, kita mendapatkan keberkahan dari apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya share file ya, insya Allah. Nah, ini tentang demonstrasi. Kita memahami apa itu demonstrasi secara umum ya, bahwa menyatakan pendapat atau atas ketidaksetujuan sesuatu lah ya misalkan. Nah, rahimakumullah, hukum demonstrasi. Yang ingin saya sampaikan pertama, bahwa dalam fikih kontemporer tidak dimulai dari membaca hadis, membaca ayat. Tapi dalam fikih kontemporer dibalik. Membaca situasi dulu, membaca al-waqi', baru membaca teks-teks syariat. Dibalik memang. Maka langkah fatwa kontemporer, pertama deskripsi masalah. Ada definisinya, ada situasinya. Yang kedua, hukumnya apa? Yang ketiga, sebelum difatwakan melihat situasi. Nah, 3 langkah ini kalau tidak dilakukan dengan baik, melahirkan hukum yang cacat. Hukum yang kadang-kadang, kenapa cacat? Tidak mewujudkan maslahat bagi agamanya. Tidak mewujudkan maslahat bagi kaum muslimin. Jadi ini harus dilalui. Deskripsi dulu. Setelah deskripsi ada namanya definisinya apa tadi. Yang kedua, fikih waqi'nya apa. Maksud fikih waqi', lihat situasi. Maka zaman sekarang misalkan, ini fikih waqi'. Apa hukum Jumatan? Belum fikih waqi'. Apa hukum Jumatan di saat pandemi corona? Nah, itu pakai fikih waqi'. Ujungnya ada. Gitu. Jadi kalau disingkat apa hukum Jumatan? Jangan dilihat langsung Jumatan wajib. Nanti dulu situasinya apa. Maka ada definisi, ada fikih waqi'. Waqi' itu realitanya apa. Kan kadang-kadang di mana gitu. Maka sekarang pertanyaannya, apa hukum demonstrasi? Fikih waqi'nya di mana? Di Indonesia, beda sama Saudi nantinya. Nah, pertama kalau sudah ditentukan deskripsi dan definisi dan fikih waqi'nya, dilihat menurut Al-Quran bagaimana dalam pertimbangan waqi' dan deskripsi tadi. Kaidah fikihnya bagaimana? Sesuai nggak? Ada nggak masalah yang sama di zaman dulu? Kalau ada berarti hukumnya bisa disamakan. Dilihat maqasid syariah. Jadi tidak langsung Quran Sunnah, langsung kadang-kadang nggak nyambung. Maka saya sangat tidak setuju, bahkan mungkin menyatakan adalah sebuah kesalahan mereka yang mengatakan demonstrasi haram di Indonesia. Wah, itu udah kejauhan salahnya gitu. Kejauhan. Nanti akan kita lihat. Nah, kemudian sebelum difatwakan, lihat apakah ada maslahat, apakah ada situasi yang berbeda,
apakah ada adat istiadat yang terkadang berpengaruh terhadap hukum itu sendiri. Ya kan? Jadi tidak bisa langsung Quran, Sunnah, nggak lihat situasi, nggak lihat yang lain, nggak lihat makosid. Saya ingin memberi contoh sedikit saja. Apa hukum menyentuh perempuan yang bukan istrinya? Nah boleh. Oke. Pakai waki nggak? Pakai. Bagaimana wakinya? Dalam kondisi gadis tersebut jatuh dari motor. Beda wakinya. Makanya jadi lihat. Ada pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhinya. Itu ilustrasi sederhana. Maka setiap masalah harus dilihat wakilnya. Jangan sampai, jadi jangan tidak sekedar bagaimana Quran dan hadis. Quran dan hadis juga kadang-kadang salah difahami. Nanti mungkin kita ada sesi itu penting. Bagaimana memahami Quran tidak tersurat saja, tapi tersirat juga. Kenapa? Karena salah memahami gara-gara tersurat saja. Nah, jadi ini langkah menentukan fatwa. Dimulai dengan singkatnya 3, deskripsinya apa, menurut fikih bagaimana, aplikasinya bagaimana. Nah, hadirin sebagai, nah ini penting. Apa itu fikih waqi'? Fikih waqi' adalah memahami situasi, kondisi, lingkungan, tahu substansi, apa sih maksudnya fikih waqi', dan tahu maslahat dan madarat. Ini harus, misalnya pertanyaan, apa hukumnya? Hukum apa? Berkurban, ada fakihnya gak? Ada. Dalam kondisi pandemi seperti ini, berarti bisa jadi keputusannya. Kalau kambing silakan di rumah masing-masing. Kalau sapi nggak bisa motong masing-masing di masjid. Kenapa? Tapi juga jumlahnya dibatasi. Kenapa? Kan banyak. Masalahnya kita berhadapan dengan COVID yang nggak turun-turun gitu kan. Jadi ada wakil yang berpengaruh. Apa hukumnya pakai masker? Nanti dulu kapan? Dalam kondisi pandemi corona wajib gitu. Beda. Nah sekarang fikih waqi' menjadi penting dalam menentukan fikih hukum. Fikih waqi' merupakan langkah pertama yang penting dan menjadi dasar langkah-langkah ijtihad lainnya. Kalau zaman Rasulullah begitu, zaman sekarang begini, ya nanti berbeda lagi hukumnya. Fikih waqi' menentukan benar atau tidaknya suatu hukum atau kebijakan yang dihasilkan dari ijtihad. Fikih waqi'. Maka kaidah mengatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Tasawwurihi itu tadi fikih waqi' dan deskripsinya dulu. Nah, kalau ini bisa kita pahami, pertama, apa itu demonstrasi? Yang kedua, di mana situasinya seperti apa? Baru dibahas. Tidak cukup definisi. Saya akan perlihatkan bagaimana peran fikih waqi'. Fikih waqi' diantaranya definisi ya. Apa hukum demonstrasi? Pakai waqi' nggak? Pakai dalam kondisi ya. Apabila pemerintah membolehkan demo. Nah, kan ini. Apakah demo disebut ketidaktaatan? Mereka yang mengatakan demonstrasi haram karena demonstrasi adalah ketidaktaatan. Permasalahannya, apakah demonstrasi ketidaktaatan? Yang kedua, apakah ketika pemerintah membolehkan demonstrasi dan kita demonstrasi di negara yang membolehkan demonstrasi, apakah sebuah ketidaktaatan? Indonesia kasusnya beda, maka jangan samakan. Ulama Saudi mengeluarkan hukum demonstrasi, yaitu untuk Saudi, beda wakilnya. Di Indonesia beda. Gitu. Paling tidak dari titik itu saya sudah salah. Gitu. Nah, bagaimana nanti dari taat pemerintah akan dibahas hari ini. Jadi paling tidak mereka yang mengatakan demo adalah haram di Indonesia terlalu terlalu terbatas wawasannya karena mereka tidak lihat wakil di Indonesia, yaitu pemerintahan Indonesia bahkan demo adalah dijamin undang-undang.
Bagaimana hukum ya kan nanti, tapi kan merusak. Makanya demonya jangan sampai demo anarkis dan dilakukan umat Islam. Demonya tidak anarkis. Gitu. Nah, nanti menimbulkan itu dan itu, jangan sampai hal yang lebih penting dikalahkan oleh hal-hal yang ngerusak bunga. Ya, bunga cuma 1-2 diganti, udah. Kalau tidak bisa dihindari, jangan sampai yang penting yang dikalahkan oleh hal-hal sepele. Nah, jadi apabila ini pemerintah membolehkan demo, apakah demo masih disebut ketidaktaatan? Karena kita diamin undang-undang, maka mereka, apalagi siapa itu yang alumnus mistir yang mengatakan haram, darahnya boleh. Kalau seandainya terjadi pendemo sampai meninggal gara-gara fatwa tersebut, yang berfatwa ikut bertanggung jawab di hadapan Allah tentang kematian orang tersebut. Ya Allah, kok begitu amat. Saya kadang-kadang, ya Allah alam, di Azharnya lulus apa enggak itu orang. Kemarin hadirin rahimakumullah. Ya, perbedaan pendapat hukum demo. Ini secara definisi ya, saya katakan. Apa itu demonstrasi? Satu mengatakan boleh, satu mengatakan haram. Kenapa boleh? Karena kenapa satu boleh, satu haram? Karena beda definisi. Yang mengatakan boleh kan demonstrasi nasihati boleh. Yang mengatakan nggak boleh kan demonstrasi itu huruj itu. Jadi huruj itu dalam fikih apa? Berusaha menggulingkan pemerintah yang sah. Nah, ini kan sudah salah definisi gitu. Sudah salah definisi. Saya kira yang demo tidak ingin menggulingkan pemerintah. Yang ada adalah ketidaksetujuan, katakanlah, atas undang-undang yang akan merubah Pancasila. Ya kan Pancasila itu haluan dasar negara. Masa diatur undang-undang? Jadi di sini sekali lagi saya sangat menyayangkan mereka yang tidak hati-hati tentang definisi demo. Tentang definisi demo. Nah, kalau sudah beda definisi, ya jelas ke bawahnya hukumnya akan berbeda. Maka terkadang definisinya apa? Itu sama demokrasi ya. Demokrasi haram, definisinya apa? Demokrasi adalah ideologi. Siapa yang bilang demokrasi ideologi? Demokrasi alat. Kalau alat sah-sah saja. Kayak kemarin politik kan alat saja. Dan kita berhak gitu mewarnai Indonesia dengan nilai-nilai Islam, itu berhak. Bisa melalui demokrasi bisa, asal orang-orangnya jujur dengan demokrasi. Kalau siapa yang menang ya jangan sampai yang menang gak dikehendaki, kemudian yang terjadi kan di beberapa negara Islam ya pemenangnya tidak dikehendaki, akhirnya dikudeta. Lah kan gimana sih? Nah, jadi perbedaan definisi menyebabkan perbedaan hukum. Lanjut. Ya jelas kalau definisinya nasihat boleh, kalau definisinya. Namun pertanyaannya, apakah demo itu melawan pemerintah untuk menggulingkan? Nanti kita lihat hadis-hadisnya. Kadang-kadang nggak jeli juga memahami hadisnya. Kenapa kok nggak jeli memahami hadis? Masalahnya fatwanya dipesan duluan, jadi nggak jeli memahami hadis. Ya kalau nggak dipesan duluan kan hukumnya apa adanya. Ya, kalau hukum sudah dipesan gimana? Saya lihat masalah fatwa Mesir tentang bahwa penduduk menduduki Ankara atau Istanbul, Pak, Istanbul ya, sebuah penjajahan. Oh ya penjajahan gimana? Usut punya usut ya, sudah dipesan fatwanya gimana? Nah, maka ya silahkan saya nanti di hadapan Allah bertanggung jawab. Kemudian dari makumullah, bagaimana hukum demonstrasi di tengah kewajiban nahi mungkar dan merubah mungkar? Ya masalahnya ketuhanan yang Maha Esa mau dihapus jadi gotong royong, ya mungkar banget gitu. Mungkar banget. Terus gimana? Taat pemerintah, itu kan seperti tadi. Ada orang tidak memahami wakil.
Menyentuh perempuan haram. Seorang gadis jatuh dari motor di hadapannya, dibiarin. Kenapa nggak ditolong? Lah kan nyentuhnya haram. Saya bilang, ini gimana sih? Itu mirip sekarang. Tauhid mau dihapus, mau pakai demo haram. Terus gimana? Makanya salah satu kalimat yang ada dalam fikih adalah pendapat tersebut diterima oleh akal sehat. Dan saya yakin demo haram di tengah kemungkaran yang jelas adalah fatwa yang tidak diterima oleh akal sehat. Al-aqlu as-salim. Ada fikih sampai begitu. Diterima akal sehat. Kan jadi nggak sehat juga. Apa hukum menyentuh perempuan haram? Bagaimana? Haram juga. Saya kira. Nah, bagaimana hukum demo kalau seandainya jelas-jelas? Saya tidak akan. Saya kira ini sudah minggu lalu munafik tidak peduli mungkar. Ya. Munafik. Tapi kalau mukmin peduli mungkar. Terus bagaimana? Ya kan kepedulian kita terhadap mungkar. Pendapat pertama, demo boleh. Jelas. Karena tadi definisi. Karena lihat ayat-ayat yang ayat dan hadis yang membolehkan definisi tadi. Demo adalah nasihat kepada pemangku kekuasaan. Tentang ketidakadilan. Tentang mungkar dan maksiat. Tentang penegasan al-ma'ruf. Tentang penegakan al-ma'ruf, tentang ya hal-hal yang lain yang semakna dengan itulah. Nah, kalau maknanya seperti ini, apa ada yang salah dengan demo? Mungkin sering dikatakan, kalau menasehati itu 4 mata. Ya, menurut siapa? Kenapa? Nanti akan dilihat. Para di antara dalam sejarah, sahabat menasehati sahabat yang menjadi pemimpin terang-terangan di depan umum. Gitu. Jadi yang mengatakan nasihat itu kita doain, apa yang kita doain saja. Masa mau merubah mungkar kita doain doang. Gitu. Kemudian kedua bagaimana? Apakah boleh depan umum atau harus didatengin ke istana? Nanti sebentar lagi kita lihat bagaimana demo yang pernah terjadi. Maka juga saya sering mengatakan, jangan pernah mengatakan tidak ada kalau tidak tahu ada. Yang sering terjadi, tidak ada. Padahal tidak tahu ada. Nah. Kemudian ada rahimakumullah. Nah ini. Kewajiban meluruskan yang tidak lurus. Berarti ada nanti. Bagaimana menggabungkan taat pemimpin dengan kewajiban meluruskan yang tidak lurus. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Qawwamin, penegak keadilan. Qawwamin. Kalau begitu kita ini diperintahkan qawwamin, bagaimana kita gabungkan ayat ini dengan perintah taat pemimpin. Berarti yang mana? Taat seperti apa? Qawwamin seperti apa? Agar dua hadis atau ayat dan hadis laras. Jadi makanya yang namanya fikih nusus tidak bisa dari 1-2 hadis. Makanya harus pakai maqasid, harus pakai waqi, harus pakai qawaid fiqhiyah. Karena qawaid fiqhiyah itu sendiri rangkuman dari berbagai ayat dan hadis. Demo adalah nasihat dan tuntutan untuk menegakkan keadilan. Bagaimana nggak adil? Ya memang kita banyak yang nggak adil. Gitu. Banyak yang terjadi nggak adil. Bagaimana nggak adilnya? Ya kemarin kasus Novel Baswedan. Kan boleh saja. Ini kok nggak adil. Kenapa? Yang ini tuntut bebas, sekarang nggak sengaja. Yang itu sekian tahun. Oh berarti kemungkinan tidak adil. Dan saya ingin ingatkan. Yang namanya tidak adil dilakukan pemerintah. Terjadi bukan satu hal yang aneh. Memang terjadi. Makanya kita ingin meluruskannya. Gitu. Ingin meluruskannya. Sekarang yang hadapan mata apa?
yang di hadapan mata masalah penghapusan ketuhanan yang Maha Esa. Ini komunis. Terus kita diem aja. Mana kawamin kitanya, di mana kawaminnya? Nah, benar itu. Selanjutnya, kewajiban nasihat pada pemimpin. Apa kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Tamim Madari, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Kulna liman, untuk siapa? Allah wa kitabihi wa rasulihi wa a'immatil muslimin. Pembahasan kita wali a'immatil muslimin. Berarti disebutkan nasihat untuk siapa? Untuk para pemimpin. Bagaimana cara nasihat? Apakah harus diam-diam atau gini? Tergantung jenis dosanya. Kalau dosanya diam-diam ya diam-diam. Kalau dosanya terang-terangan ya terang-terangan juga. Sebentar lagi akan kita tunjukkan bagaimana menasehati di depan umum. Nah, kemudian ada makna nasihat untuk pemimpin. Ibnu Rajab mengatakan nasihat untuk para pemimpin, a'imah, kaum muslimin, membantu mereka dalam hak, mentaati pemimpin dalam hak, mengingatkan mereka tentang al-haq, memberikan warning kepada mereka tentang al-haq dan dengan santun. Oke. Menjauhi menyerang mereka, mendoakan mereka agar sukses dan mengajak orang peduli untuk melakukannya. Nah, masalah ini masalah dengan kalimat dengan santun. Oke. Kesalahannya yang mana gitu. Karena di setelah ini akan ada lagi seorang sahabat menegur pemimpinnya di dalam sholat Jumat. Kira-kira depan umum Jumatan gitu. Nah, tapi kalau memang skala kesalahannya bisa diselesaikan dengan cara baik, silakan. Dan nanti Ruwaibah bin Amir itu menasehatinya dengan kalimat yang kasar lagi. Siapa? Sahabat. Masa? Sahabat. Contoh, mengkritik pemimpin. Rasulullah SAW dikritik dalam beberapa hal. Di perang Uhud. Gini, ini penting maklumat. Tidak semua. Jadi Rasul itu sebagai nabi ada. Rasulullah sebagai kepala negara ada. Rasulullah sebagai kepala negara biasa ada juga yang ijtihad. Yang ketiga Rasulullah sebagai qadhi, sebagai hakim. Rasulullah sebagai hakim tidak bisa jadi dalil. Kenapa? Karena keputusan Rasulullah waktu itu yang bersifat ijtihad. Makanya sahabat bertanya, Rasulullah ini wahyu apa bukan? Bukan. Nah, berarti kan ada yang enggak wahyu. Kata Rasulullah bukan wahyu, ini strategi perang. Kalau bisa Rasulullah harus begini. Jadi Rasulullah juga ada fungsinya sebagai kepala negara. Hudaybiyah gitu ya. Sahabat tidak setuju. Kemudian diskusi, akhirnya Rasulullah memutuskannya sudah. Saya putuskan kita perjanjian. Berarti kan ada. Itu sebagai Rasul. Nah, Umar siap dikritik, jelas. Karena memang Umar juga dikenal menawarkan jangan sampai membiarkan Umar dalam kesalahan. Lihat yang ditulis merah, walau milta, kalau kamu melenceng dari al-haq, adalnaka kama ya'dilu sahmu fis-siqaf. Jadi kalau melenceng kami akan luruskan kamu. Umar senang. Dalam kitab Tarikh di Madinati Dimash. Umar siap dikritik. Net, kalau engkau melenceng, yang mulainya saja, kami akan meluruskanmu seperti meluruskan panah dari sasarannya. Kami akan meluruskanmu sampai Umar kaget. Muhammad bin Maslamah mengulangi, kami akan meluruskanmu seperti meluruskan panah dari sasarannya. Umar justru senang dengan kalimat tersebut dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku berada di sebuah kaum yang mana kalau aku melenceng mereka akan meluruskannya. Pertanyaannya, ada yang melenceng? Ada. Mau dibiarkan? Enggak. Umar minta diluruskan. Kita lewat ini. Kemudian kisah Umar akan dikritik dengan pedang. La ra'ainaka a'wajta anit tariq hakadha falakulna bisuyuf hakadha. Jadi ini keras loh. Umar
akan diluruskan dengan pedang. Ini terjemahannya ya. Hadirin sekalian, kalau kalian melihatku menyimpang dari jalan Allah, apa yang akan kalian lakukan? Sahabat senior diam semua. Seorang Arab Badawi di ujung masjid berdiri dan mengangkat pedangnya di depan masa. Dia berkata, ini penting di depan masa. Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kalau kami melihat engkau melenceng dari jalan seperti ini, kami akan berkata dengan pedang kami seperti ini. Apa yang kata Umar? Apakah kalian menyangka Umar akan berkata, "Khudhuhu faghulluh." Orang ini tangkap, masukin ke penjara, ikat, faghulluh, summal jahima salluh. Disiksa habis-habisan. Summa fisil sahdin dar'uha sab'una zira'an. Fasluku. Ternyata tidak. Apa kata Umar? Alhamdulillah yang telah menjadikan aku di antara umatku ya orang yang Alhamdulillah yang telah menjadikan di antara umatku orang yang meluruskanku dengan pedangnya kalau aku melenceng dari jalan. Berarti masalah meluruskan qawamin ada masalah. Ya kalau bicaranya masalah Saudi, gawat. Saudi itu Khashoggi aja disikat gitu. Jadi jangan sampai kesalahan satu pemerintahan menjadi dalil. Enggak bisa. Nah ini menarik. Bishr bin Marwan. Gubernur Kufah, Bishr bin Marwan, dikritik di depan umum. Ini saya mengatakan, ini Sahih Muslim riwayatnya. Yang mengatakan, Gubernur Kufah di depan umum. Nasihat pemimpin, doakan. Nasihat pemimpin, datangin. Sehingga dipoto di istana. Wallahualam dapat apa pulang dari istana ya. Bishr bin Marwan, Gubernur Kufah di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi, dulu ada kehilafahan. Setiap wilayah ada gubernurnya. Dan gubernur itu bebas mengatur daerahnya masing-masing. Bebas. Amarah bin Ruwaibah ini sahabat. Melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar hari Jumat sedang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Kemudian Amarah berkata, lihat kalimatnya kasar banget. Allah menjadikan kedua tangan ini buruk. Apa? Qabbahallah. Lihat kalimatnya. Qabbahallah. Hatainil yadatain. Kedua tanganmu itu. Saya melihat Nabi ketika berdoa dalam khutbah di khutbah Jumat hanya dengan satu. Allah. Ini kan khutbah Jumat nggak boleh bicara. Amarah bin Ruwaibah jadi boleh. Ali bin Abi Thalib waktu itu sedang haji, yang jadi khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan haji nggak ada yang tamattu, semuanya ifrad, nggak ada yang tamattu. Kata Ali, Umar, kok Utsman melarang tamattu? Padahal tamattu dibolehkan dalam Quran. Akhirnya dia berteriak, haji niat, labbaik Allahumma hajjan mutamatti'an. Loh, kan dilarang. Nah, masa Al-Quran boleh, Utsman bilang nggak boleh. Dan itu teriakan beliau itu didengar orang yang lain. Jadi mengkritik, ya kalau memang harus dikritik depan umum ya nggak masalah, depan umum juga. Tergantung skala pelanggarannya seperti apa. Jadi jangan sampai memahami hadis nasihati pemimpin harus berduaan. Berduaan gimana? Beda. Lihat skala masalah yang dikritik. Pemimpin dikritik karena kritik atas kemungkaran wajib. Lihat di zaman ini Sahih Muslim enggak? Khutbah Id, kan khutbah Id itu sholat dulu baru khutbah. Ini dibalik, khutbah dulu baru Id. Orang yang pertama kali memulai hari raya dengan khutbah sebelum sholat adalah Marwan bin Hakam, khalifahnya. Kalau tadi Marwan bin
Hakam. Sebentar. Bagaimana? Loh kok terbalik? Khutbah dulu, baru sholat id. Seorang menemuinya dan berkata, sholat sebelum khutbah. Marwan mengatakan, ini khalifah yang lama sudah ditinggalkan. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, orang ini sudah melakukan kewajibannya. Saya mendengar Rasul bersabda, barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah. Jadi boleh. Disaksikan yang lain, nggak berduaan. Gitu. Ya kalau sanda demo, kalau begitu bagaimana demo? Boleh. Muawiyah ditegur oleh Ibnu Abbas. Kenapa? Karena Muawiyah waktu tawaf mengusap seluruh sudut Ka'bah, mencium sudut Ka'bah. Apa kata Ibnu Umar? Saya melihat Rasulullah cuma 2, Rukun Yaman dengan Hajar Aswad. Kenapa kamu 4? Dikritik juga. Kata iya kamu yang benar katanya. Muawiyah ngalah. Ini nggak masalah. Jadi jangan sampai ada berpikir kan nggak boleh harus berduaan. Banyak juga kok terjadi. Jadi dalam riwayat-riwayat ini disebutkan bahwa ternyata kalau begitu bagaimana dengan demo? Demo salah satu cara merubah mungkar. Suara Ustaz hilang. Ya, tunggu sebentar, mungkin masalah sinyal biasanya. Biasanya masalah sinyal pekan lalu juga seperti itu. Berarti keluar nih. Oh iya. Baterainya kali ini. Halo, Ustaz. Tolong Kenapa, Ustaz? Internetnya nggak ini nih. Oh iya, sekarang ganti HP, Ustaz. Ya ganti HP. Tapi baik. Nggak bisa ini videonya nggak bisa muncul. Iya, share screen-nya ya. Antum ini kedengaran nggak? Kedengaran, Ustaz. Alhat. Kedengaran. Ya. Ustaz. Kita lanjutkan ya. Iya, Ustaz. Enggak. Jadi mohon maaf ini internet di rumah sering beberapa hari ini sering error ya. Kenapa? Yang jelas sering mengganggu. Perlu diganti nanti, Ustaz. Jadi kalau lagi acara sering sekali. Nah, kembali ibu-ibu yang ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita sambil menunggu ya. Ya. Kembalinya internet. Jadi demo salah satu. Nah, ini balik lagi.
lagi, Ustaz. Nah, udah. Jadi sekali lagi demo adalah salah satu cara untuk merubah mungkar. Halo? Ya, halo. Kedengaran, Ustaz? Oke. Nah, jadi berubah nih. Ya. Kembali. Kita share dulu. Nah, ini. Demo adalah salah satu. Jadi makanya kita melihat ini masalahnya adalah perbedaan sudut pandang dari sisi definisi. Bagi mereka yang tidak berpikir merubah mungkar, bagi mereka yang senang dan tidak peduli dengan mungkar, mungkin demo nggak terlalu ini. Nah, sekarang bagaimana dengan hadis taat imam atau ulil amri? Ini menarik. Berarti ada yang di mute, antum di mute satu supaya suaranya nggak flashback. Nah, ya. Bagaimana dengan hadis taat imam atau ulil amri? Pertanyaannya, walaupun terjadi kemungkaran, bagaimana? Kan taghir mungkar wajib, tapi kan taat wajib. Namanya ta'arud. Dalam fikih itu ta'arud. Bagaimana kondisinya? Maka harus dipahami dengan baik-baik ya tadi. Pertama, saya mengatakan bedakan antara al-khuruj. Khuruj itu ingin menjatuhkan pemerintah. Tidak taat dan ingin menjatuhkan. Yang kedua al-i'tirad. Al-i'tirad itu ketidaksetujuan. Al-i'tirad tadi tidak setuju dengan pemimpin boleh. Tadi sudah disebutkan. Maka pertanyaannya, apakah demo ini tidak setuju terhadap sebuah kebijakan atau ingin melakukan menjatuhkan pemerintahan? Nggak bisa. Mereka yang mengatakan haram adalah demonstrasi khuruj. Dari mana khurujnya? Ya mereka nggak pernah ngomong politik, mau berfatwa politik. Saya kira tidak tepat. Apalagi demo menuntut hak. Gitu. Seperti yang terjadi di Mesir. Mereka menuntut haknya. Ya, kalau nggak menuntut hak kita itu wajib. Terus bagaimana? Jadi bedakan antara al-khuruj dengan arti tidak taat dan ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Itu memang ada aturannya. Dan secara umum tidak boleh. Dengan al-i'tirad. I'tirad itu ketidaksetujuan. Ketidaksetujuan. Tadi tidak setuju, Ali bin Abi Thalib melakukannya. Amarah bin Ruaibah melakukannya. Bukan huruj. Maka sekali lagi, demo itu bukan huruj. Yang saya lupa itu siapa yang alumni Mesir. Ini khawarij. Boleh dibunuh. Saya bilang ini orang subhanallah. Dia bertanggung jawab di hadapan Allah itu kalau sampai ada yang meninggal gara-gara fatwa dia itu. Nah, Anjalimakumullah, hadis taat pemimpin. Wa alla nunazi'a al-amru ahlahu. Berarti kalau sah, jangan. Kalau nggak sah, misalkan ada pemerintahan sah dikudeta, berarti dianya nggak sah. Bukan ahlul pemerintahan gitu. Lihat ini hadis bi ghairi khurujin anil ta'ah. Khuruj bukan i'tirad. Demo itu bukan khuruj, demo itu i'tirad. Kalau khuruj nggak boleh. Maksud dari hadis adalah al-khuruj bukan i'tirad. Jadi istilahnya i'tirad bukan. Hadis ini nggak tepat untuk mengharamkan demo. Orang demo tidak ingin, hanya ingin menuntut keadilan, hanya ingin menunjukkan, menasehati, hanya ingin ketidaksetujuan. Sedangkan merubah pemerintahan kan ada mekanismenya, bukan demo mekanismenya. Nah, kemudian juga nih Rasulullah qala man kariha min amiri syai'an, kalau dia nggak setuju dengan amirnya, falyasbir, sabar. Fa inna man kharaja, bukan man i'tarada, man kharaja.
Demo bukan khoroja. Demo bukan huruj. Demo bukan seperti tapi amarah. Masa amarah dibilang ta'nun li sultan kan mungkin. Masa mata mita terjahiliyah. Masa Ali radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan munafik kan enggak. Nanti i'tirad walaisal khuruj bukan khuruj. Jairan ya, jika seorang pemimpin bersifat adil, maka dia mendapatkan pahala dan engkau wajib bersyukur. Namun jika tidak adil, ini lebih bermakna dalam konteks ke pribadi. Contoh, di zaman Umar ada asarah itu mendahulukan yang lain. Itu kadang-kadang permasalahannya bukan permasalahan umum. Quran tidak ditegakkan, hukum Allah tidak ditegakkan, bukan itu. Permasalahannya secara pribadi terzalimi. Itu lain lagi. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Jadi jairon di situ tidak bermakna, tidak adil di sini bukan bermakna tidak adil dalam hal kepentingan umum. Seharusnya si A yang pantas, tapi yang dipilih B. Nah itu jaironnya maknanya di situ. Jadi jangan zahir nusus. Kan pernah ya kita melihat su'ru al-hirrah, su'ru diartikannya apa? Kotoran. Salah terjemah kalau begitu. Saya kadang-kadang pernah ada kotoran kucing suci ya. Karena su'ru itu bekas minum, diterjemahkan apa? Air kencing. Gimana? Kembali, kalian akan melihat setelah kupam. Kan ada ini siapa namanya? Hudzaifah bin Yaman nanya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, bagaimana kalau kami hidup? Kalian akan melihat setelahku pembagian yang tidak adil. Hal mungkar yang kalian tidak setuju. Sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan wahai Rasulullah? Berikan kepada mereka hak mereka yaitu tentang taat. Dan mintalah kepada Allah hak kalian. Hak di sini hak pribadi, bukan hak secara maslahat umum. Kedzaliman yang dimaksud adalah dalam hadis adalah kedzaliman pribadi bukan umum. Lihat kalimatnya. Kalimat yang dipakai menunjukkan kedzaliman skala pribadi, bukan kedzaliman skala umum. Makanya sebenarnya saya kira tidak tepat memakai hadis ini untuk melarang atau mengharamkan Jadi mengumpulkan massa di zaman Rasulullah pernah. Nah ini menarik. Rasulullah, nah sekarang masalah mengumpulkan massa ya, bukan masalah demo dengan pemerintah. Terakhir, satu hari seorang sahabat datang ke Rasulullah SAW. Rasulullah, saya punya tetangga, ia menyakitiku, kata Rasulullah. Lihat kata Rasulullah, pergilah, maksudnya pulang. Kemudian keluarkan barang-barangmu ke jalan. Sudah. Lelaki itu nggak ngerti apa-apa. Pulang. Barang-barangnya dikumpulin di jalan depan rumah. Orang-orang pada ngumpul. Kemudian nanya, kamu kenapa? Kok barang-barang pada keluarin ini? Gini katanya. Saya punya tetangga yang suka menyakiti saya. Kemudian saya menceritakan ke Nabi. Beliau berkata, pergilah dan keluarkan barang-barangmu ke jalan. Ya saya lakukan katanya. Akhirnya yang ngumpul kan. Maksud Nabi bukan disuruh keluarin barang. Maksud Nabi orang ngumpul kasih tahu. Setelah mereka tahu laknat Allah kepada dia. Laknat Allah kepada dia. Tetangga tersebut mendengar kemudian mendatangi laki-laki ini dan berkata pulanglah ke rumahmu. Aku bersumpah dengan nama Allah tidak akan menyakitimu lagi. Apakah ada prinsip mengumpulkan massa untuk menekan seseorang? Ada di zaman Rasulullah. Kalau dulu nggak disebut demo, kalau sekarang disebut demo. Akhirnya kadang-kadang nggak ada. Kenapa? Makanya jangan terlalu bilang nggak ada gitu. Demo dibolehkan di mazhab Hambali ini panjang, tapi memang ceritanya dengan demo. Saya singkat saja, demo di mazhab Hambali. Kemudian juga khalifah pernah didemo gara-gara perayaan Asyura diprotes. Akhirnya dia bilang itu tanpa semuanya pada ngumpul.
Saya bacakan sedikit. Wajtama'a fi yaumil khamis, Rabi' asyar al-Muharram, khalqun katsirun minal harbiyah wa nasriyah, syara'a darul raqiq wa babal basrah wal qala'id wa nahara tabiqun ba'da an aghlaqu dakakinahum. Jadi semua yang ikut. Pedagang yang ikut semua. Wa qasadu darul khilafah. Wa baina aydihim du'at wal qura. Para du'at ngumpul semua, protes. Berarti pernah terjadi gelombang demo di kota Basrah memprotes perayaan Asyura. Imam Malik pernah melakukannya, Imam Izz bin Abdul Salam pernah melakukannya. Jadi ada periwayat dalam mazhab Malik itu. Satu hari pemimpin di Madinah, Imam Malik di Madinah. Pemimpin di Madinah memutuskan bahwa qatlul ghilah boleh dimaafkan. Jadi qatlul ghilah tuh, ya gini riwayatnya. Ada seorang bapak, dia mempunyai 2 anak laki-laki. Yang kecil dibunuh oleh kakaknya. Dengan cara apa? Qatlul ghilah. Apa itu qatlul ghilah? Jadi dia datang ke rumah bareng-bareng, mau pergi ke sebuah tempat, dibunuh. Jadi ditipu lah. Qatlul ghilah. Ketika itu pemerintah mengatakan di Madinah tidak dilaksanakan kisos. Kenapa? Karena bapaknya memaafkan. Kan dalam fikih kalau wali memaafkan, kisos gugur kan. Tapi yang jadi masalah kata Imam Malik, ini qatlul ghilah. Qatlul ghilah nggak boleh dimaafkan. Kata pemerintah, enggak, saya maafkan. Ya sudah, kata Imam Malik, saya tidak akan berfatwa. Penduduk Madinah mendengar, Malik gak akan berfatwa. Apa? Mogok fatwa lah. Mogok. Kemudian yang terjadi apa? Mereka datang, bergerombol, datang ke pemimpin. Pokoknya harus ikut pendapat Malik. Kalau enggak ini bahaya. Malik nggak mau berfatwa. Akhirnya sudah, pulang kalian. Saya putuskan dikisos. Karena qatlul ghilah. Bapaknya yang memaafkan tidak dianggap. Akhirnya mereka pulang dan terjadi apa? Pendapat Imam Malik dilaksanakan dan sebelumnya terjadi apa? Pengumpulan massa. Begitu juga dengan Izz bin Abdul Salam, yang mana Izz bin Abdul Salam kesal dengan pemerintah waktu itu, dinasehati untuk menekan kemungkaran, nggak mau. Kalau begitu saya mau pergi dari kota Mesir ini, dari Kairo ini, pergi. Dia bawa 2 keledai, 1 keledai bukunya, 1 keledai istrinya. Bawa. Apa? Imam, mau kemana? Saya mau meninggalkan Kairo. Kenapa? Udah dinasehati pemimpin nggak mau katanya. Terus mereka mengatakan gini, bilang sama siapa? Pemerintah waktu itu. Penduduk Mesir yang gini pertanyaannya. Kamu wali ya? Wali di mana? Wali kota Mesir. Ketahuilah, penduduk Mesir sekarang mau pergi meninggalkan kota Kairo, ingin berangkat bersama Izz bin Abdul Salam. Wali kotanya bingung, nih kalau rakyatnya pergi siapa? Saya jadi wali kota siapa? Ya sudah, kenapa masalah? Sudah, kalau Imam Izz bin Abdul Salam tolong balik lagi ke Mesir. Kan menggunakan menggunakan penggerakan massa. Saya berjanji akan menekan kemungkaran. Ya udah, Izz bin Abdul Salam balik lagi. Jadi rahimakumullah, sebetulnya dalam riwayat kepemerintahan ada. Tapi definisinya bukan untuk menjatuhkan. Karena kalau masalah menjatuhkan pemerintah itu ada aturannya. Ada aturan lagi. Tidak sekedar, jadi kalau sekedar demo katakanlah dengan nasihat, dengan itu dan ini, ya tidak termasuk. Apalagi yang kita permasalahkan adalah seperti tadi masalah tauhid. Jadi kalau menurut saya demo, kalau terjadi seruan dari MUI, demo tentang undang-undang PKI, saya kira itu sudah derajat wajib gitu. Karena kita tidak ingin, ya kan negara ini didirikan oleh darah para syuhada, masa undang-undangnya di PKI. Nah, saya gini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit
menambah wawasan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jazakallah Ustaz khairan katsiran atas kajiannya tentang fikih demonstrasi. Tidak menyangka ya di masa lalu ternyata banyak peristiwa-peristiwa dramatis ya tentang demo ini Ustaz. Di zaman Imam Malik dan di Mesir tadi dan di masa Nabi juga ya. Baiklah, tibalah sesi pertanyaan. Tadi sudah ada yang mendaftar untuk bertanya. Ustadz Hamdan Hasan, silakan dibuka mikrofonnya. Dipersilakan. Ya, silakan. Ustadz Hamdan. Kalau tidak, sambil menunggu Ustadz Hamdan siap ini. Di chat itu ada satu ya? Iya, ada yang bertanya satu. Tapi tadi Ustadz Hamdan mau bertanya. Ya, silakan. Yang pertama saya bacakan Ustadz ya. Ya, silakan. Ustadz izin bertanya, tadi disampaikan al-i'tirad itu boleh, namun al-khuruj tidak diperbolehkan. Betul. Namun menurut fikih, pada kondisi seperti apa al-khuruj itu diperbolehkan? Ya. Kita melihat contohnya seperti di Mesir, ada proses kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Jazakumullah. Yang melakukan kudeta terhadap Mursi dengan Mursi adalah pemerintah yang sah, itu termasuk khuruj yang disebutkan dalam hadis tadi, mata ala syu'batin minan nifaq. Itu jelas. Maka ini contohnya Mesir. Maka Pak Miftah tolong ini dulu saat antum di mute dulu. Oh iya. Feedback. Maka ketika pemerintahan kudeta itu berkuasa, sebetulnya di situ wajib didemo dan digulingkan. Karena memang mengambil dengan tidak sah, siapapun yang mengambil tidak sah boleh dilawan untuk dikembalikan kepada yang sah. Makanya kita bermain dengan aturan sebetulnya. Tidak boleh. Jadi kapan boleh khuruj ya? Kalau dia ngambilnya tidak sah ya boleh juga diambil dengan cara apa namanya? Bukan dengan cara yang awal yang ini. Jadi ada mekanismenya mengembalikan pemerintahan kepada pemerintah yang tidak mengambil secara tidak sah. Kayak Belanda ngejajah kita kan boleh kita usir. Namanya imamah al-mutaghallibah, al-imamah al-mutaghallibah. Jadi gini. Nah, kalau misalkan sudah terpilih dengan baik, nggak boleh dijatuhkan. Kalau demo boleh teror gitu kan. Jadi tolong dibedakan. Saya sering sekali kawan-kawan kita yang mudah sekali mengharamkan itu bermasalah dalam definisi. Akhwat boleh demo nggak? Ini mahasiswi di STIU ya. Akhwat boleh demo nggak? Sebetulnya haknya sama, dua-duanya sama. Hak-hak perempuan dengan laki-laki boleh. Batasannya ada ya, jelas. Batasan secara umum. Bagaimana membatasi jangan sampai pakaian juga ada aturannya. Misalkan ketika bergelombol diusahakan jangan sampai terlalu berbaur dengan yang ikhwan. Gitu. Kira-kira batasan-batasan syaratnya secara umum lah ya. Boleh. Jadi gini, subhanallah, subhanallah. Nah, yang jadi catatan, demo itu dilakukan tanpa anarkis. Musalimin tanpa anarkis. Nah, tadi Ustaz Hamdan katanya nggak bisa di-unmute, berarti dari ininya, dari hostnya. Nah, padahal yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan Tat. Nah, betul. Baik. Saat ini mau tanya. Jadi kebetulan di masjid kami di Al-Fat itu ada biasalah teman-teman kita yang dari pihak yang aku salafi. Ya kemudian suka inilah. Terkadang itu kalau ada yang demo itu sering sekali lontaran-lontaran kalimat yang kemudian kita dibilang jahil lah, kita dibilang bodoh lah, macam-macam lah. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu dalam surat An-Nisa, wa ulil amri minkum.
ulil amri minkum. Nah, kira-kira Ustadz untuk penjabaran lebih ininya supaya wa ulil amri minkum di situ itu yang sebenarnya kalau kita lihat konteks Indonesia kan Ya. kita tahu sendiri gitu kan. Kalau kita ulil amri minkum sementara sikapnya mereka kayak begitu, mau bagaimana Tat ini? Apalagi dengan teman-teman kita yang sengaja kayak begitu, yang sering kali melakukan apa namanya kalimat-kalimat bodoh yang sebenarnya yang goblok atau yang bodoh itu siapa gitu. Nah, ini, ya. Nah itu. Ya. Begini. Atiullah wa ati rasulil amri minkum. Taat Allah, atiu Allah. Yang kedua atiu ar-rasul. Wa ulil amri nggak pakai atiu. Maksudnya taat ulil amri itu tidak mutlak tapi selama taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu ada. Itu ada ya. Iya. Jadi taat ke ulil amri memang ada syaratnya. Taat Allah dan Rasul. Nah, ulil amri itu siapa? Ulil amri, jadi gini, ada imamah. Imamah itu seorang pemimpin membawahi seluruh umat Islam di dunia. Bukan Indonesia, di dunia. Al-imamah al-kubro. Jadi imamah itu dua. Imamah kecil, yaitu imam sholat. Yang kedua imamah kubro, yaitu seorang pemimpin yang memimpin seluruh kaum muslimin. Nah, bagaimana dengan negara-negara kecil itu bisa disebutkan apa namanya? Memang tidak disebut al-imamah, tapi hak taat kepada mereka tidak tercabut karena tidak disebut imamah. Jadi kita masih wajib taat, masih wajib taat, masih wajib taat, walaupun memang tidak disebut imamah kubro. Apakah ulil amri atau tidak? Sederhana, ulil amri itu maksud didirikannya negara adalah agar bertumpu atau mengawal pelaksanaan Al-Quran. Ma'aqama ad-din, selama melaksanakan Al-Quran masih ada hak disebut ulil amri dan masih juga untuk ditaati. Jadi masalah taat tetap ada. Cuman masalahnya jangan menyebut orang demo, orang tidak taat. Apalagi di Indonesia. Kalau tadi pertanyaannya bodoh. Pertanyaannya yang bodoh siapa? Kenapa? Gak taat justru di Indonesia. Yang gak demo gak taat. Orang disuruh demo kok. Ya kan? Ada undang-undangnya. Makanya segalanya dilakukan pada koridornya. Tadi ada pertanyaan saya kira di chat itu. Bagaimana kalau ditunggangi? Nah, dalam fikih itu ada namanya awarid. Awarid itu bukan permasalahan pokoknya. Ya, jangan gara-gara ditunggang. Ya, memang ada saja yang menunggangi. Itu kan artinya bisa bisa dihilangkan sehingga konsep demonya tidak. Makanya 212 emang ada yang ngerusak 212, anarkis tidak. Penyampaian iya, hak kita menyampaikan. Yang bodoh artinya mengatakan 212 kumpulan kebun binatang. Itu bodohnya minta ampun itu. Ya kan? Tidak boleh mencaci Roibidah, Amar bin Roibidah justru dengan kalimat kasar. Oleh karena itu, nah, bagaimana kita ya kalau tidak perlu kalimat kasar jangan. Jangan. Makanya kita disarankan apa? Demonya yang santun, demonya yang tidak anarkis. Ya. Bagaimana hukum demo dalam kondisi COVID-19? COVID-19 itu urusan jiwa. Ini undang-undang PKI itu urusan apa? Urusan akidah. Itu udah kalah, sudah urusan jiwa nomor 2, agama nomor 1. Maka kalau ada seruan dari MUI, saya kira jangan ragu-ragu, jalan lagi. Kalau perlu lebih dari berapa kemarin yang 212? Yang lebih lagi. Bagaimana? Bukankah kita lebih baik menyalurkannya ke wakil rakyat? Semua dilakukan. Wakil rakyat disalurkan. Ini disalurkan kadang-kadang gini. Kekuatan politik di DPR gak bisa. Berapa orang sih yang gak setuju? Yang setuju lebih banyak. Satu lagi. Parlemen jalanan. Dan itu sah. Dan dilindungi undang-undang. Gitu. Jadi sekali lagi jangan sampai. Wah ini. Ya saya kadang-kadang bingung. MUI yang menyerukan dibilang bodoh. Jadi kita bingung yang bodoh yang mana. Saya nggak tepat.
Sama dengan masalah-masalah ekonomi. Orang yang difatwakan MUI, kemudian dengan bebas seseorang mengatakan salah. Jadi yang mikir, ini siapa yang salah? Akhirnya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang hormati, kita bernegara, oke. Dengan tujuan-tujuan yang sudah dijelaskan dalam kita bernegara juga kan, politik itu wasail. Kita sekali lagi, kita tidak masalah. Saya dengar Soekarno itu menjamin kita bangun Indonesia. Kalau Islam mau mengisinya silahkan isi dengan Islam. Apa salah kita mengisi demokrasi dengan Islam? Dengan harapan Indonesia itu baldatun thayyibun warabun ghafur. Indonesianya sejahtera, kitanya ke surga. Yang nggak mau ya silahkan. Nah itu. Jadi tidak ada salah kita berpolitik, kita bernegara. Minggu lalu kita bertahan. Dalam kondisi tertentu berpolitik jadi wajib. Apalagi dalam kondisi demokrasi dijadikan jalan untuk yang orang lain berkuasa. Kan kita berhak untuk berkuasa. Tapi sekali lagi dengan aturan-aturan yang ada. Dengan aturan-aturan yang ada. Sekiranya mekanisme sudah jelas. Kita tinggal, ya gini, catatan penting. Jangan sampai kesalahan para pelaku menjadi alasan untuk tidak melakukan. Dalam sejarah khilafah dipenuhi kesalahan, tapi tidak menghilangkan konsepnya gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan khilafah solusi segalanya, salah. Yang solusi itu yang memegang khilafah, yang melakukannya, bukan sistemnya. Dan sekali lagi kesalahan tidak bisa dijadikan ukuran untuk mengatakan bahwa konsepnya salah. Ya paling tidak saya berharap kan aman-aman juga Turki, saya kira nggak masalah. Ketika umat Islam berkuasa nggak ada yang dizalimi satupun. Tapi ketika yang tidak beriman berkuasa, umat Islam dizalimi. Silahkan lihat dalam catatan sejarah. Semuanya banyak di Tolikara aja dizalimi kok. Maka kita jangan pernah mundur dalam permasalahan politik. Dan saya mengatakan bahwa sunnah Rasulullah yang disebutkan dalam alaikum bisunnati wa sunnati khulafar rasyidin, para khulafa yang mereka itu adalah orang-orang terbaik setelah para nabi, mereka berkegiatan politik. Dan salah satu sisi Rasulullah sebagai Rasul adalah sisi sebagai kepala negara yang melakukan ijtihad, dan itu adalah kegiatan politik. Oleh karena itu sunnah terbesar yang harus kita hidupkan adalah sunnah berpolitik. Saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Ustaz Miftah, mohon maaf karena ada satu hal yang tidak bisa ini, saya harus segera ke Jakarta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas kajiannya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi ilmu yang bermanfaat Ustaz ya. Dan kita semua para partisipan jamaah bisa mencernanya ya, memahaminya sehingga bisa mengamalkannya di kemudian hari tentang bagaimana betapa demonstrasi bagian dari amar ma'ruf ya, nahi mungkar ya, yang harus kita laksanakan juga gitu ya. Ya. Baiklah, para partisipan rahimakumullah, mungkin karena Ustadz hari ini khutbahnya di KPK, dipanggil KPK Ustadz ya, untuk khutbah tapi bukan untuk diperiksa. Untuk mudah-mudahan ada pencerahan buat KPK Ustaz terhadap kondisi bang. Insyaallah. Ini ada yang dari Malang barusan Ustaz. Iya. Ada yang dari Malang. Ahlan wa sahlan. Ya. Ya, jazakumullah kepada para partisipan, para pemirsa dimanapun berada, semoga menjadi amal soleh ya, menjadi ilmu, menjadi bekal ilmu, bekal amal, dan menjadi keberkahan di hari Jumat yang penuh berkah ini. Amin. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.